pictures. Here lies Bung Karno, the mouthpiece of the Indonesian people. Pada saat itu Bung Karno ini sedang melaksanakan sholat Idul Adha dan dia hampir terbunuh guys. Ada penembak jitu yang sudah terlatih berperang yang ingin membunuhnya dalam jarak 5 meter. Katanya dia melihat Bung Karno ini seperti membelah diri, alias ada 5 Bung Karno di 5 titik. Jadi si penembak ini tuh kayak bingung gitu loh, yang mana Bung Karno yang asli yang harus dia tembak. Akhirnya ketika dia menembak, ternyata dia salah tembak. Bukan Bung Karno asli yang tertembak. Wow. Hello. Aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Guys, kalian sedang ada di segmen Alkisah, yang mana pastinya aku bakal bercerita mengenai legenda, mitologi, hal-hal yang berbau misteri, atau bahkan supernatural. Nah, hari ini aku bakal bercerita kepada kalian tentang kesaktian tongkat dari Bung Karno alias Presiden Insinyur Soekarno, presiden pertama kita yang memiliki aura karismatik luar biasa. Bagaimana tentang kesaktian dari tongkat beliau yang selalu dibawa kemana-mana itu? Apakah benar tongkat itu menjadi semacam kunci bagi beliau selama menjadi presiden Indonesia? So, sebelum masuk ke topik kali ini, please do subscribe channel Gina Samsudin, nyalakan loncengnya, dan tulis komentar di video ini karena kita sedang ada giveaway buat para subscribers kita berupa uang tunai, emas, dan juga iPhone X. So, subscribe, kita intro dulu. Guys, kalau membahas mengenai pahlawan Indonesia pastinya hal yang sangat menarik ya. Ada banyak sekali cerita yang bisa diulik, terlebih mengenai Presiden Soekarno. Kalau ngomongin beliau, kayaknya nggak cukup deh sehari 2 hari, karena emang sebanyak itu cerita-cerita tentang beliau. Nah, oleh karena itu hari ini aku bakalan ngebahas cuman satu seperintil dari cerita-cerita Insinyur Soekarno, yaitu tongkat komandonya yang konon katanya memiliki kesaktian. Kalau kita perhatikan guys, dari banyak foto Insinyur Soekarno ini memang memegang tongkat yang biasa diapitnya ya. Tongkat komando yang biasa dipegang oleh Presiden Soekarno ini panjangnya itu sekitar 30-40 cm guys. Dan memiliki 3 jenis yang biasanya beliau pakai berdasarkan kondisi atau situasi tertentu. Yang pertama adalah khusus untuk acara kenegaraan atau kunjungan kenegaraan gitu. Yang kedua, tongkat komando yang khusus dipakai saat beliau berpidato. Dan yang ketiga adalah tongkat komando untuk sehari-hari. Nah, konon katanya ketiga tongkat ini memiliki kesaktian guys, karena memang terbuat dari kayu yang tidak biasa, yaitu kayu pucang kalak. Nah, pucang ini adalah jenis kayu guys, sedangkan kalak adalah nama tempat di selatan Ponorogo atau utara Pacitan. Tongkat komando Bung Karno ini tidak sembarangan, melainkan memiliki aura mistis, aura magis yang sangat kuat. Dan dipercaya bahwa siapa saja yang memilikinya bakal bisa menguasai seluruh Nusantara. Bung Karno guys, mendapatkan kayu ini cukup unik, tau gak sih? Karena suatu malam dia itu didatangin sama seseorang yang membawa sebalok kayu pohon pucang kalak yang dipotong dengan tangannya. Lalu balok itu diserahkan kepada Bung Karno dan dia bilang untuk menghadapi para jenderal. Nah, karena mendengar hal tersebut, akhirnya Bung Karno itu uniknya malah menyuruh seorang seniman Yogyakarta untuk membuat kayu itu menjadi tongkat komando. Jadi kayak seunik itu gitu loh. Tiba-tiba suatu malam ada orang datang nih, ini untuk menghadapi para jenderal, dan Bung Karno bilang bikinkan tongkat komando. Akhirnya sejak tahun 1952 Bung Karno selalu memakai tongkat komandonya. Konon katanya guys, tongkat komando dari Bung Karno ini berisi keris. Ya, keris seperti yang kita tahu adalah senjata tradisional Indonesia yang memang sangat lekat dengan hal-hal yang berbau magis ya. Bahkan nih, saking banyaknya orang penasaran dengan tongkat komando Soekarno yang kemana-mana dia bawa, seorang pemimpin revolusi Kuba
yang bernama Fidel Castro pada tanggal 13 Mei 1960. Saat itu Bung Karno sedang berkunjung ke Kuba. Beliau menanyakan nih ke Bung Karno, apakah tongkat ini sakti seperti tongkat kepala suku Indian? Ucap Fidel Castro dengan nada bercanda sambil memegang tongkat komando Bung Karno. Nah, karena Bung Karno ini mendengarnya kayak pertanyaan bercanda, Bung Karno ini menjawab cuman kayak ketawa-ketawa gitu guys. Jadi memang nggak menjawab secara gamblang gitu. Dan akhirnya ternyata Fidel Castro ini menjadi presiden Kuba sejak 1976 sampai 2008. Wow, sangat lama ya. Ada sebuah cerita yang sangat fenomenal yang terkait dengan kesaktian dari Bung Karno, karena mengingat orang-orang di zaman dulu tuh kayak, apalagi orang-orang penting ya, itu biasanya memiliki ilmu tinggi, sakti mandraguna gitu loh. Pada saat itu Bung Karno ini sedang melaksanakan sholat Idul Adha dan dia hampir terbunuh guys, karena ada penembak jitu yang sudah terlatih berperang yang ingin membunuhnya dalam jarak 5 meter. Tapi ternyata tembakan itu malah meleset. Artinya Bung Karno terlindungi. Dan ketika penembak itu ditangkap dan wawancara itu disiarkan pada waktu itu, kenapa dia membunuh Soekarno bahkan meleset, itu kayak sesuatu yang aneh gitu. Kan dia penembak jitu, udah terlatih berperang, tapi kok menembak dalam jarak 5 meter malah gagal. Dia ternyata bilang dengan pernyataan yang sangat mengejutkan. Katanya dia melihat Bung Karno ini seperti membelah diri, alias ada 5 Bung Karno di 5 titik. Jadi si penembak ini tuh kayak bingung gitu loh, yang mana Bung Karno yang asli yang harus dia tembak. Akhirnya ketika dia menembak, ternyata dia salah tembak, bukan Bung Karno asli yang tertembak. Wow. Karena berita mengenai percobaan pembunuhan kepada Bung Karno tapi gagal ini sangat menyebar di masyarakat gitu kan. Akhirnya banyak sekali nih rumor, pertanyaan, apakah benar bahwa Bung Karno memiliki tongkat komando yang sakti. Hingga si penulis biografi Insinyur Soekarno alias Bung Karno itu yang bernama Cindy Adams benar-benar penasaran gitu. Ketika dia mau menulis biografi, dia bertanya kepada Bung Karno, apakah benar rumor di luar mengatakan bahwa Bung Karno memiliki tongkat sakti alias tongkat komandonya sendiri. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Cindy Adams, Bung Karno ini menjawab dengan tegas. Bung Karno bilang itu hanya kayu biasa yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara yang besar. Terkait dengan beliau selamat dari pembunuhan yang penembak tadi, beliau mengatakan itu pure pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sesudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta. Laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. When the day comes when Sukarno perhaps is no longer with us, what do you think will happen to the Republic? I think if God gives me another 10 or 15, 20 years, I can live with a tranquil heart. Then this nation has been established strongly. I can live too. The unity will remain. I think so. Someday, when you are no longer here, how would you like to be buried, Mr. President? Under a big tree. Big stone. And my live under a big stone. And under that stone, on that stone, they have to write notes. Here lies His Excellency or His Exalted Highness President Soekarno. No, just here lies Bung Karno, the mouthpiece of the Indonesian people.
Nah, itu tadi guys, fakta di balik rumor yang mengatakan tongkat komando Bung Karno adalah hal yang berbau magis. Kalian apakah percaya? Atau kalian masih kekeh nih bahwa tongkat itu memang bersifat magis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, apalagi kalau kalian memiliki tambahan informasi terkait tongkat Soekarno. Terima kasih sudah menonton video ini. Tonton juga video kita lainnya di channel Gina Samsudin. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya. Aku Gusti Gina.